ya mari kita kupas bersama-sama. Saya sharing PowerPoint ya. Kelihatannya PowerPoint ya? PowerPoint kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, Ya, Pak, kelihatan, Pak, jelas, Pak. Ya, kita Yeremia. Minggu yang lalu jelasin sedikit ya, tapi coba menjelaskan sedikit ya. Yeremia artinya Yahweh membangkitkan. Banyak nubuat tentang malapetaka sebenarnya banyak. Hukuman banyak. Tetapi di dalam hukuman itu ada harapan. Sesuai dengan arti nama Nabi Yeremia. Yahweh yang membangkitkan bangsa Israel atau membangun. Yesaya juga sama ya. Itu isi Nabi, kitab Nabi itu semuanya sesuai dengan kebanyakan ya, bukan semua ya. Kebanyakan sesuai dengan arti nama Nabi itu, sesuai dengan Nabi, sesuai dengan penulisnya. Itu isinya sama. Intinya. Jadi Nabi Yeremia juga sama ya. Yahweh membangkitkan. Dia menulis kitab latapan juga. Kitab latapan. Kemudian kapan ditulis? Yang kurang jelas. Tetapi masa pelayanan Nabi Yeremia itu lumayan panjang seperti Yesaya juga. Yesaya juga kira-kira 60 tahun. Yeremia mungkin lebih panjang ya, lebih panjang. Jadi isi kitab Yeremia itu sebenarnya paling panjang di dalam perjanjian lama, paling panjang perjanjian baru juga isinya. Pasalnya mungkin 52 ya. Tapi isinya itu banyak sekali, lebih panjang daripada kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya paling panjang. Tapi isinya mungkin tidak seperti kitab Yeremia. Yeremia juga pelayanannya kira-kira mungkin 80 tahun. 80 tahun dari Raja Yosia sampai Zedekia. Itu raja yang terakhir ya, Zedekia. Kata kunci itu perjanjian baru. Sesuai dengan Yahweh membangkitkan. Ayat yang paling penting di sini ya. Sesungguhnya akan datang waktunya. Itu kapan? Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Di dalam perjanjian lama ya, kadang-kadang muncul istilah perjanjian baru. Seperti nama kitab perjanjian baru ya. Sudah ada di dalam janji Allah ya, perjanjian baru. Semua gagal hancur, tetapi Tuhan akan mengadakan perjanjian baru. Itu nanti jelas ya dalam perjamuan kudus ya, malam terakhir ya, Tuhan Yesus yang menyatakan perjanjian baru melalui anggur dan roti. Jadi Kristus di dalam kitab Yeremia itu ya menggenapi perjanjian baru. Kerajaan Raja Israel dan Yehuda itu kira-kira mungkin Raja Yosia sampai Zedekia. Zedekia itu masa pelayanan Nabi Yeremia. Yeremia itu menurut ya ada di sini ada kitab nabi besar dan nabi kecil ya. Biasanya 4 nabi itu Yesaya, Yeremia, Yeskel, Daniel itu 4 nabi besar. Nabi kecil itu 12 nabi. Apa bedanya nabi besar dan nabi kecil? Ya, tebalnya kitabnya. Semua nama nabi sebenarnya sama, tapi kitabnya tebal disebut nabi besar. Kitabnya tipis, nabi kecil. Masa pelayanan itu mereka mungkin sebelum kota Yerusalem dihancurkan, itu yang mereka melayani. Sedikit-sedikit beda ya zamannya, masanya. Nabi Yeremia itu keturunan imam. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anadot di tanah Benyamin. Mengapa menulis nama orang tua, papanya?
Itu biasanya di dalam Alkitab langsung disebut dia. Nabi Yeremia saja, tapi biasanya ada nama ayahnya. Itu mungkin banyak arti, tapi salah satunya ayahnya juga orang saleh atau orangnya yang terkenal. Karena ini keturunan imam. Tempat kampung halamannya Anadot. Anadot ini mungkin agak penting ya, nanti juga Yeremia pasal 11 ya. Anadot itu kampung halaman Yeremia, itu ada arti. Nanti pasal 32 juga Anadot itu penting. Suku Benyamin ya, suku Benyamin. Yesaya dan Yeremia sedikit beda. Yesaya itu keturunan raja. Maka sering berkomunikasi sama dengan Raja Hizkia. Sering ketemu sama Raja Hizkia. Karena dia keturunan raja. Tapi Yeremia itu imam. Mengapa menulis ayat yang pertama di sini imam? Untuk menekankan bahwa nubuat atau wahyu dari nabi ini betul-betul benar. Harus diterima. Karena dia keturunan imam. Itu salah satu arti di sini. Yeremia sering disebut nabi peratap. Weeping prophet. Sering menangis. Sering menangis. Jadi kitab Yesaya dan Yeremia sedikit beda. Bagaimana menyatakan keselamatan Allah itu? Kitab Yesaya itu melalui hamba Yahweh, yaitu Yesus Kristus yang menderita, yang disalibkan dan bangkit. Tapi Yeremia itu bagaimana menyatakan keselamatan Allah itu melalui perjanjian baru. Itu sedikit beda ya. Yeskiel juga sama melalui perjanjian baru. Panggilan, dia dipanggil melihat penglihatan. Tapi dia tidak pandai berbicara. Itu ya selalu sama ya. Musa dan Yesaya, Yeskiel dipanggil selalu ada masalah, dia merasa lemah berbicaranya karena harus bernubuat. Bagaimana mungkin kita ya gampang bernubuat tentang wahyu Allah itu? Tidak ada yang berani. Itu ciri khas ya nabi, panggilan nabi. Yeremia dan Yesus itu kemiripannya ya, menderita, menangis. Yesus juga menangis ya di dalam Injil. Yesus 2 kali menangis. Pulpen ini kurang Ya. Ini kok. Bu, tadi pulpennya mana? Pak Purwanto, unmute dulu ya. Oke. Kemudian ya kemiripan Yeremia dan Yesus itu menderita. Sebagai nabi, Yesus juga sebagai Mesia menderita. Kemudian khotbah di bait suci itu mirip, diusir dari kampung halamannya. Nabi tidak dihormati di kampung halamannya. Itu contohnya dari Nabi Yeremia. Yesus pun diusir oleh orang kampung halamannya. Kemudian garis besar di sini ya, panggilan Yeremia pasal 1, panggilan dan penglihatan. Panggilan itu penting ya, pasal yang pertama. Biar sisa isinya betul-betul diterima oleh orang Yehuda yang berkeras hati. Maka pasal 1 biasanya ada panggilan dulu. Dia betul-betul dipanggil oleh Yahweh. Seperti Rasul Paulus juga ya, kisah para rasul pasal 9 itu ada panggilan. Biar betul-betul diterima sebagai rasul. Itu maksudnya. Kemudian dia juga melihat penglihatannya. Kemudian dipanggil, kemudian melayani. Pasal 2 ayat 20 ya. Sekarang kita baca bersama-sama. Itu intinya apa? Dosa penduduk Yehuda. Israel Utara, Israel sudah dihancurkan ya. Tinggal orang Yehuda saja, daerah selatan. Jadi dosa penduduk, masyarakat Yehuda itu apa? Jadi itu panjang. Kemudian nanti 21 sampai 29 itu dosa pemimpin Yehuda. Mengapa bangsa itu rusak, hancur, meninggalkan Tuhan? Ya karena dosa pemimpin, yaitu raja dan para nabi-nabi, nabi palsu ya.
Kemudian semua ini akan dipulihkan melalui perjanjian baru. Maka ini sering disebut buku penghiburan. Buku penghiburan. Book of Comfort. Kemudian 34 sampai 35 nubuat kejadian sebelum dan sesudah keruntuhan kerajaan Yehuda. Ada tanda-tandanya sebelum atau sesudah. Jadi di tengah itu ada pasal 39-nya. Jatuhnya kota Yerusalem. Jadi sebelum jatuh, sesudah jatuh. Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Kemudian pasal 46 sampai 51, hukuman Tuhan terhadap bangsa-bangsa. Itu juga ciri khas kitab Nabi ya. Kitab Yesaya juga sama. Yesaya juga pasal 13 ya sampai 23 itu hukuman Tuhan terhadap bangsa-bangsa. Nanti Yeskiel juga sama. Pasalnya lumayan panjang ya. Hukuman Tuhan terhadap bangsa-bangsa. Ini maksudnya apa? Karena Tuhan kita, Yahweh kita bukan hanya menguasai satu daerah yaitu Israel. Tapi dia memerintah semua bangsa. Menghukum semua bangsa. Menguasai seluruh bangsa dunia ini. Ini maksudnya. Beda dengan dewa-dewi yang disembah oleh setiap bangsa. Kemudian nanti pasal 22 itu betul-betul terjadi keruntuhan kerajaan Yehuda, hukuman. Tapi dalam kitab Yeremia ini ya, sering berulang-ulang hukumannya, mungkin isi pasal itu mungkin ada kemiripan juga sudah bernubuat, tapi nanti pasal berikutnya bernubuat lagi. Jadi mengapa berulang-ulang? Jadi maka sebenarnya agak sulit ya, sulit mencari inti setiap pasal itu agak sulit maksudnya. Mengapa seperti ini? Kesimpulan saya ya, arti nubuat Yeremia berulang-ulang. Masa pelayanan Yeremia panjang. Jadi di sini pasal 1 sampai 52 itu khotbah ya, khotbah semacam khotbah. Masa pelayanan Yeremia kira-kira 60 tahun sampai 80 tahun. Sehingga mungkin berkali-kali khotbah tentang hukuman Allah. Maka sudah disampaikan, tapi ya bernubuat lagi di belakang pasal-pasal berikutnya. Maka merasa berulang-ulang. Kemudian yang kedua, mengapa berulang-ulang nubuat hukuman Allah itu? Karena artinya pasti akan terjadi. Bukan hanya satu kali disampaikan, tapi berulang-ulang sudah bernubuat pada Yehuda yang berkeras hati. Kemudian berulang-ulang artinya orang Yehuda yang tidak mau mendengarkan. Mereka tidak mau mendengar, satu kali disampaikan, ya siap, amin, tidak. Mereka tidak mau mendengarkan, sehingga melalui Nabi Yeremia ini Tuhan berkali-kali menyampaikannya. Biar mereka betul-betul mendengarkan. Walaupun begitu mungkin mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Itu maksudnya ya, berulang-ulang tadi. Kemudian pasal 1, panggilan dulu, panggilan. Yeremia dipanggil, kemudian dia sedih, dia kaget. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Kemudian perintahnya, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, merobohkan, untuk membinasakan, meruntuhkan. Itu kata kerja di sini berulang-ulang itu sangat ditekankan ya, dengan keras. Itu perintah dari Tuhan, itu wahyu dari Tuhan. Ketahuilah, ini pasti akan terjadi. Mencabut, karena mereka hidup dalam dosa, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Kemudian di sini untuk membangun dan menanam. Membangun di sini sesuai dengan arti Nabi Yeremia ya tadi. Kemudian dia melihat dua penglihatan. Satu, sebatang tahan pohon padam. Kemudian satu penglihatan itu aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Jadi dua penglihatan itu semuanya ada kaitan dengan
isi pasal-pasal kitab Yeremia. Yang pertama, di sini ada gambar ya. Ini tempat kelahiran kampung halaman Yeremia ya, Anadot, dekat dari Yerusalem ya, dekat dari Yerusalem. Di sini pohon padam itu biasanya simbol kebangkitan karena tongkat Harun itu berbunga, bunga padam. Itu pohon almond, enak ya itu. Tapi di sini penglihatan pohon padam itu artinya siap sedia. Ayat berikutnya ayat 12 di sini pasal 1 ayat 12 ya. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu sebab aku siap sedia. Jadi ucapan pohon padam itu ucapannya hampir sama. Syaked itu semacam word phrase ya. Melalui penglihatan ini, apa yang kamu disampaikan, Tuhan siap melakukannya. Maka kamu harus pergi. Itu penglihatan untuk Nabi Yeremia sebagai panggilannya. Kamu bernubuat, aku siap melakukannya. Maka dengan berani, jangan takut. Kemudian isi nubuatan dari Yeremia itu pasal 2 sampai pasal 52 yang terakhir isinya intinya begini, periuk yang mendidih yang akan datang dari utara. Dari utara itu. Periuk yang mendidih. Itu air panas itu akan tertumpah dari daerah utara. Itu penglihatannya itu apa? Israel, khususnya Yerusalem akan dihancurkan oleh kerajaan Babel. Yang daerah mereka, lokasi mereka, negara mereka itu dekat dari daerah utara. Sungai Efrat dan Tigris ya, Tigris. Itu nubuatnya. Jadi inilah isi nubuat yang harus Yeremia sampaikan kepada Israel. Kemudian menjelaskannya, bernubuat. Pasal 2 sampai 20 tadi ya. Dosa penduduk Yehuda dan keluh kesah ratapan Yeremia. Jadi mungkin terdiri dari 12 macam nubuat, tapi mungkin ada yang membagikan cara yang lain juga. Tapi di sini coba ya. Yang pertama, pasal 2 sampai 3 menyatakan dosa. Dosa mereka itu apa? Pasal 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Yaitu mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Jadi meninggalkan Tuhan. Itu dosa mereka. Kemudian menyembah berhala. Tuhan kita tidak kelihatan, tapi mereka menyembah berhala yang kelihatan. Menyembah berhala di sini sebenarnya mungkin hari ini mungkin salah satu kata kunci ya, yang tema malam hari ini. Itu sebenarnya mungkin menyembah berhala itu melanggar hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi ada 10 hukum, tapi melanggar hukum yang pertama itu sebenarnya sama dengan melanggar 10 hukum. Hukum yang kedua sampai 10. Yang pertama, yang paling penting sudah dilanggar, ya bagaimana bisa menepati hukum yang lain? Itu arti menyembah berhala. Sehingga ada 2 jalan. 2 jalan. Melanggar hukum Taurat itu kutukan. Menaati hukum Taurat itu berkat. Ini sudah bernubuat di dalam kitab Ulangan pasal 28. Jadi kitab Ulangan pasal 28 itu juga sangat penting ya. Sangat penting. Itu kesimpulan 5 kitab Musa. 2 jalan. Untuk manusia, semua manusia di bumi ini, yang mereka bisa hanya ambil menempuh 2 jalan saja. Tidak ada jalan lain. Jalan berkat, jalan kutukan. Jangan menganggap ada bermacam-macam jalannya.
Di tengah-tengah tidak ada jalan, 2 jalan saja. Mengapa mereka menyembah berhala? Dosa ini terjadi, tidak pernah mendengar suara Tuhan. Itu masalah yang besar ya. Belum pernah mendengar suara Tuhan, Allah yang hidup, ya, sehingga mereka menyembah Allah-Allah lain yang mati. Karena mereka lupa tujuan ibadah juga. Tujuan ibadah itu, saya mungkin tambah sedikit ya. Tujuan ibadah itu yang pertama, kehadiran Allah. Dalam ibadah kita, di rumah atau di gereja, Allah hadir. Bagaimana kita tahu Allah hadir di tengah-tengah kita? Ya melalui firman-Nya, melalui suaranya. Melalui suaranya, kita yakin ya Allah hadir di tengah kita. Jadi menjumpai Allah dalam ibadah kita. Yang kedua, kalau terus beribadah kepada Allah, dia semakin mirip dengan Allah. Sifatnya, cara hidupnya seperti Allah. Kemudian ibadah itu membuat kita mengalami kemenangan atas dosa, atas tipu daya iblis. Jadi itu tujuan ibadah, tetapi mereka ya salah paham arti ibadah, tujuan ibadah itu. Cara ibadah yang benar itu roh dan kebenaran. Maka bangsa Israel harus bertobat. Bertobat. Tapi pasal 3 ya, bertobat yang tidak sungguh-sungguh. Tidak bersungguh-sungguh. Firman-Nya, jika seorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalilah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu. Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih. Dia bersetubuh ya dengan bermacam-macam kekasih, kemudian kembali ke suaminya, mantan suaminya. Bagaimana mungkin bisa hidup bersama-sama? Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul. Bukit-bukit gundul itu juga sering tertulis di sini. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul. Bukit-bukit gundul itu apa maksudnya? Biasanya menyembah berhala itu caranya bersetubuh ya, bersetubuh. Menyembah berhala bukan hanya sebuah pasang batu atau tiang menyembah ibadah, tidak. Itu kelihatannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh penyembah? Mereka bersetubuh dengan laki-laki dan perempuan-perempuan yang bekerja di tempat ibadah berhala itu. Melalui persetubuhan itu mereka menyembah dewa-dewi mereka. Ini sering dilakukan di bawah pohon yang rimbun. Tetapi coba lihat matamu ke bukit-bukit gundul. Di sana pun bukit-bukit gundul pun penuh dengan berhala. Itu maksudnya. Biasanya bukit-bukit rimbun, banyak pohon-pohon seperti Gunung Karmel. Banyak pohon-pohon yang besar. Itu tempat sebagai penyembah berhala. Tetapi terlalu banyak patung dan dewa-dewi sehingga bukit-bukit gundul pun penuh dengan berhala. Itu maksudnya. Layangkanlah, lihatlah di mana engkau tidak pernah ditiduri kan di sini bersetubuh. Jadi ini terjadi dalam kehidupan orang Yehuda. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Ya seperti pelacur ya, mereka menunggu kekasih mereka, laki-laki. Seperti seorang Arab di padang gurun. Jadi seperti seorang Arab di padang gurun di sini, orang Arab biasanya itu simbol pencuri ya. Mereka sering di padang gurun mengambil uang orang-orang yang lewat. Jadi zaman dulu ya itu, jangan salah paham ya. Zaman dulu itu semacam kiasan, zaman dulu orang Arab itu. Maka engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Jadi di sini bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Negeri, engkau telah mencemarkan negeri dengan
Jinamu. Negeri di sini itu sebenarnya yang benar itu bumi. Bumi itu sudah tetap cemar. Bumi itu sudah dicemarkan. Lebih benar ya bumi. Penerjemahannya lebih penting ya. Maka perlu bumi baru. Bumi baru. Kalau negeri mungkin negeri baru tidak ada ya di dalam Alkitab. Bumi baru. Bumi ini sekarang dicemarkan karena dosa manusia, sehingga nanti kesimpulannya perlu bumi baru. Maka selama 70 tahun bumi ini harus dibersihkan melalui istirahat. Maka Tuhan memuntahkan orang Israel ke Babel, memuntahkan mereka. Biar bumi ini dibersihkan kembali. Kemudian di sini sebab itu tirus hujan tertahan. Hujan pada akhir musim tidak datang. Mereka menyembah berhala sehingga mereka menyembah berhala biar mendatangkan hujan. Karena orang Israel masuk ke tanah Kanaan, itu kehidupan mereka berbeda di padang gurun. Padang gurun berkeliling, tapi masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menanam. Kemudian harus mencari hasil dari tanaman mereka. Maka mulai pentingnya hujan. Jadi bagaimana mereka mencari hujan? Ya, Alkitab mengatakan Tuhan yang menurunkan hujan. Tetapi mereka menyembah berhala untuk menurunkan hujan. Jadi hujan pada akhir musim tidak datang. Itu kutukan dari Allah ya. Tirus hujan tertahan. Tirus hujan di sini artinya hujan untuk menanam di tengah kekeringan. Itu hujan sangat dibutuhkan. Itu tertahan tidak datang. Hujan pada akhir musim. Dalam Alkitab ada dua macam hujannya. Hujan pada akhir musim ada, kemudian hujan awal juga ada. Jadi hujan pada akhir musim itu bulan ketiga, bulan 4. Sebenarnya hujan semi. Kemudian hujan awal sebenarnya bulan 10 dan 11. Karena Israel tahun baru dimulai dengan bulan Juli ya. Bulan Juli baru mulai hujan tahun baru. Sehingga ini lebih dekat dengan tahun baru. Maka sering disebut hujan awal itu bulan 10 dan bulan 11. Jadi dua hujan itu sangat penting untuk menanam. Tetapi hujan pada akhir musim, hujan semi itu tidak datang. Jadi mereka tidak sungguh-sungguh ya bertobat. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Ya berbuat dosa, tapi tidak malu. Bukan baru saja engkau memanggil aku Bapakku. Engkau kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanya kah ia akan murka atas menaruh dendam untuk seterusnya. Demikian katamu. Dia memanggil Tuhan Bapakku. Namun engkau setapat-tapatnya melakukan kejahatan. Artinya ya bertobat, tapi tidak sungguh-sungguh. Sekedar mungkin ya aku berdosa, ampunilah dosaku, ya sudah selesai. Kemudian berbuat dosa lagi. Jadi hati nurani memakai cap itu. Kemudian pasal 3 sampai pasal 3 ayat 6 sampai pasal 6 di sini menyuruh bertobat sungguh-sungguh. Harus bertobat sungguh-sungguh di sini. Di sini pasal 3 ayat 6 sampai 7 Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Yosia. Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel? Di sini mungkin kadang-kadang di dalam kitab Nabi ya, kalau ada Israel itu harus tahu ini Israel Utara atau mungkin wakil semua Israel. Keturunan Yakub Israel atau Israel Utara. Itu harus dibedakan. Di sini ya, apa yang dilakukan Israel itu artinya Israel Utara.
yang sekarang sudah dihancurkan. Apa yang dilakukan Israel Utara? Perempuan murtad itu disebut ya semacam itu perempuan murtad itu ya. Bagaimanakah dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah pohon setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Ya Israel Utara itu yang sekarang dihancurkan. Mengapa mereka dihancurkan? Karena mereka menyembah berhala. Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda. Yehuda sekarang coba melihat Israel sudah hancurkan. Jadi saudaranya perempuan yang tidak setia. Ya, maksudnya Israel Utara yang dihancurkan. Mereka telah melihat kehancuran Israel Utara. Tapi kalau begitu mereka juga bertobat. Mereka harus bertobat sungguh-sungguh. Tetapi tidak. Jadi Israel itu nanti sering disebut Samaria atau Ohola. Yehuda juga saudara perempuan Oholiba. Jadi mereka tidak takut, tidak kembali kepada Tuhan dengan tulus hati, dan tetapi dengan pura-pura, tidak setia. Tidak dapat dipelajari dengan kegagalan orang lain. Justru berani berdosa. Tapi Tuhan terus berkata ya, hanyalah akuilah kesalahanmu. Tapi tidak bertobat. Ya kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Di sini disebut anak-anak yang murtad itu di dalam kata anak-anak sudah ada kasih Tuhan ya. Walaupun mereka murtad, tapi Tuhan memanggil ya. Yehuda itu selalu itu putri atau anak-anak juga. Karena di dalam sebutan ini masih ada kasih Tuhan. Jadi demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Jadi Tuhan di sini, bahasa yang lain itu sebenarnya sama dengan Baal. Baal itu suami. Jadi itu semacam word of prayer ya. Aku telah menjadi Baal atas kamu. Akulah Tuhan kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga. Dan akan membawa kamu ke Sion. Itu pilihan yang luar biasa, bukan orang sederhana, itu pilihan khusus kamu. Bangsa pilihan. Jadi Sion di sini, Sion mungkin sering disebut ya di dalam kitab nabi-nabi. Sion itu sama dengan kota Yerusalem. Simbol pemulihan Yerusalem juga itu Sion. Kampung halaman rohani untuk Israel itu sering di Sion. Jadi kalau mendengar Sion itu seperti kampung halaman mereka. Harus kembali ke Sion. Karena Sion ada rumah Bapa. Rumah Bapa. Anak-anak hancur kehidupannya. Tinggal di luar negeri sebagai perantau. Dia rindu pulang ke Sion. Jadi itu tema ya di dalam kitab Mazmur ya. Mazmur-mazmur yang berziarah itu semua itu berbicara tentang Sion. Kemudian Tuhan akan membangkitkan gembala-gembala. Ada nubuatnya di sini. Nubuatnya itu gembala-gembala itu siapa? Ayat 15 di sini ya. Itu Zerubabel, Yosua, dan Ezra, Nehemia juga bisa. Dan Mesias yang akan datang. Pasal 3 lumayan panjang ya. Pasal 3, pasal 4. Jadi mereka tidak bertobat sungguh-sungguh. Sehingga pasal 4 ya, berbicara tentang hukuman. Akan menjatuhkan hukuman. Angkatlah panci-panci ke arah Sion. Jadi harus bersiap berperang panci itu. Cepat-cepat kamu mengungsi. Jangan tinggal diam. Harus lari. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Malapetaka dari utara di sini seperti penglihatan tadi ya. Periuk yang mendidih, yaitu serangan dari kerajaan Babel. Jadi kerajaan Babel itu di dalam kitab Nabi Yeremia itu biasanya singa atau angin panas. Angin panas, api, pedang Allah, itu semuanya itu Babel
yang dari utara. Itu kiasannya. Kiasan. Jadi api itu biasanya Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghauskan, Allah yang cemburu. Kemudian Matius 10 ayat 34. Itu perkataan Yesus Kristus, firman Yesus Kristus ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang. Jadi hukuman dari Tuhan terhadap orang berdosa. Orang berdosa. Yang jarang disampaikan di gereja zaman sekarang. Maka gereja Advent Saksi Yehova itu tidak ada neraka. Karena Allah yang penyayang. Itu salah ya? Salah. Alkitab selalu berbicara tentang malapetaka dan hukuman. Maka hukuman ini terjadi sehingga Yeremia itu sedih pasal 4-nya. Tuhan Allah. Aduh, dadaku. Sebagai nabi yang bernubuat tentang malapetaka, semua saudara-saudaranya, bangsanya akan dihancurkan. Bagaimana sebagai seorang nabi, mungkin tidak ada perasaannya. Malapetaka akan datang, dunia ini akan dihancurkan. Bagaimana orang Kristen diam, selalu tenang. Ini caranya, hancurannya biasanya, hukuman Tuhan biasanya selalu itu dengan tiba-tiba. Seperti pencuri ya. Dalam sekejap mata. Itu malapetaka Tuhan. Itu selalu seperti itu. Suara perempuan bersalin. Itu semacam kiasannya. Jatuhnya kerajaan Babel juga, ya tiba-tiba. Kemudian cepat terjadi. Itu ciri khas hukuman Tuhan. Hukuman yang terakhir nanti kerajaan Babel, kitab Wahyu juga sama. Jangan merasa semua aman, tidak masalah. Maka tidur secara rohani. Jangan. Karena besok bisa terjadi. Lusa bisa terjadi. Dalam sekejap mata. Maka di sini, karena hal ini bumi akan berkabung. Dan langit di atas akan menjadi gelap. Itu ayat seperti ini turut tulis di dalam kitab Wahyu juga ya. Langit di atas akan menjadi gelap. Jadi ini semacam kiasannya. Jangan menafsirkan secara harfiah. Oh nanti kiamat langit akan gelap. Tidak. Itu artinya kita kaget, terlalu sedih. Maka semua bumi itu seperti berkabung. Dan pikirannya, otaknya gelap, bengong. Karena terjadi tiba-tiba. Terlalu menakutkan. Jadi itu semacam kiasannya. Jangan menafsirkan secara harfiah. Tidak, khususnya di dalam kitab Wahyu ya. Itu sudah tertulis, sudah terjadi. Sudah terjadi. Zaman Yeremia kan. Melalui serangan kerajaan Babel. Sudah terjadi, sudah gelap. Nanti akan terjadi juga. Waktu Yesus Kristus datang kedua kali. Demikianlah Yesus Kristus ya. Jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambing pintu. Yesus Kristus ya. Juga berkata, dia sudah berdiri di ambing pintu. Hukuman Tuhan, malapetaka Tuhan sudah dekat sama kita. Tetapi banyak orang merasa aman. Seperti zaman Nuh. Hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Kemudian pasal 5 di sini, lintaslah jalan-jalan Yerusalem. Lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah dan tanah-tanah lapangannya. Apakah kamu tak menemui seorang? Apakah ada melakukan keadilan dan mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Jadi pasal 5 di sini pentingnya Tuhan, pasal 4 mau menjatuhkan hukuman Tuhan, malapetaka. Pasal 5, coba cari satu orang yang betul-betul melakukan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran itu
dalam kitab Nabi itu dua konsep itu penting ya. Karena itulah ciri khas ya. Hukum Taurat. Inti hukum Taurat. Di mana ada orang yang bersungguh-sungguh melakukan hukum Taurat itu. Keadilan dan kebenaran itu penting. Coba cari satu orang. Tidak ada. Itu apa betul-betul menyatakan hukuman Tuhan itu benar. Harus dihukum. Lebih parah daripada Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu di sini Kejadian pasal 8 ayat 32 katanya. Janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata lagi, sekali lagi ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Itu doa syafaat ya dari Abraham. Coba cari 10 orang di Sodom dan Gomora. Kalau ada 10 orang yang setia, aku akan mengampuni kota itu. Aku tidak akan memunasakan karena yang 10 itu. 10 itu mengapa di 10 biasanya ya? Kalau ada 10, biasa 10 orang Yahudi, jumlahnya 10, biasanya mereka bisa mendirikan rumah ibadat. Itu dasarnya, anggota. Yang paling dasar. Baru bisa membangun rumah ibadat ya, zaman sekarang juga. 10 orang tidak ada, coba satu orang di sini. Artinya, Yerusalem itu dosanya lebih parah daripada Sodom dan Gomora. Itu maksudnya ya. Melanggar semua hukum Taurat. Sehingga Yerusalem akan dihancurkan. Nubuat ini digenapi ya. Digenapi. Zaman Raja Sedekia ya. Itu sebenarnya mungkin tahun 586. Tanggal 9 bulan April. Bait Suci Salomo dihancurkan. Kemudian nanti zaman Rasul-Rasul ya, sesudah Yesus naik ke surga, sesuai dengan nubuat Yesus Kristus ya, Matius pasal 24, 25. Bait Suci akan dihancurkan. Ini juga sama, tanggal 9 bulan April. Itu salah satu mujizat ya, mujizat. Ya sampai sekarang ya dalam agama Yahudi itu mereka sering disebut bulannya, tanggalnya, dua-duanya sama. Bait Suci Herodes dihancurkan. Sehingga sampai sekarang orang Yahudi kalau ke Israel biasanya mereka hari ini berpuasa ya. Karena hari yang menyedihkan. Maka pasal 6 pasti akan terjadi sekali lagi hukuman. Hukuman dari utara. Jadi itu perkara dosa Yehuda itu di pasal 6-nya. Untuk membuktikan, menyatakan hukuman Tuhan itu benar. Jadi tuduhan penghukuman itu apa? Telinga mereka tidak bersunat. Tidak mau mendengar. Tertipu oleh banyak nabi palsu. Nabi palsu itu selalu berkata, bernubuat, damai sejahtera ya. Damai sejahtera itu sama dengan shalom kan. Shalom, shalom. Atau luar biasa, luar biasa. Maka banyak orang Yahudi tertipu. Tidak bertanya tentang jalan hidup mereka. Bagaimana hidup? Tidak bertanya. Tidak mencari solusi dari hukum Taurat. Hidup dengan rancangan-rancangan mereka sendiri. Ayat 19 ya. Rancangan-rancangan mereka sendiri. Cita-cita mereka sendiri. Ibadah rutinitas tanpa bertobat. Ya ibadah. Setiap hari ibadah. Di Bait Suci. Ibadah kepada. Sekarang jangan menganggap itu orang Yahudi itu mereka hanya menyembah berhala saja ya. Tetap datang ke Bait Suci. Menyembah Tuhan. Menyembah Yahweh juga. Selesai menyembah Yahweh, kemudian di sebelah ada segala macam patung-patung ya. Mereka menyembah Baal dan Aserah ya. Mereka membawa kemenyan dari Sheba juga. Itu persembahan yang besar-besar ya. Kemenyan dari Sheba itu ayat 20 di sini itu yang mahal dari jauh. Persembahan yang besar, persepuluhan yang besar mereka bawa dalam kebaktian, tetapi tidak bertobat. Maka, bagaimana mungkin hubungan antara Allah dan manusia ya sudah putus ya, tidak ada. Itu waktunya cerai.
Kemudian pasal 7 sampai pasal 10 dan 25 itu isinya hampir sama. Tetapi di sini pentingnya nubuat ini di depan bait suci. Di depan bait suci itu pentingnya. Bedanya. Yeremia pasal 7 ayat 2 ya. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Kemudian Yeremia berdiri di pintu gerbang rumah Tuhan. Bait suci, jemaat-jemaat itu masuk melalui semua pintu gerbang untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Waktu itu, di depan pintu rumah Tuhan, dia bernubuat. Bernubuatnya seperti apa di sini? Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, inilah bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Itu yang keras ya nubuatnya. Jemaat hari Minggu, jemaat-jemaat datang ke gereja untuk ibadah, menyembah Tuhan. Tetapi satu nabi ya berdiri di pintu gereja, kemudian ya itu bukan gereja, bukan gereja. Semua kaget ya. Jangan tertipu, inilah bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Maksudnya di sini itu bukan gereja. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atas namaku diserukan sambil berkata, kita selamat. Supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Semua jemaat itu berkata, mereka tingkah laku mereka itu selalu berbohong, menyembah berhala, tetapi mereka semua berkata, kita selamat. Kita orang Kristen, kita percaya Yesus, kita selamat. Tetapi perbuatan mereka jahat. Maka sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atas namaku diserukan ini? Jadi ini bait suci, bait Tuhan itu, rumah Tuhan itu seperti sarang penyamun. Pencuri-pencuri penyamun itu mereka menyembunyikan diri di dalam sarang. Orang berdosa berkumpul menutupi dosa mereka di dalam rumah Tuhan. Bukan bertobat. Maka Yesus Kristus juga ya, khotbah di bait suci, Matius pasal 21 ayat 13, seperti Yeremia lakukan. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Ini kitab Yesaya juga ya, rumah doa. Tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Itu sama, ayatnya dikutip dari sini ya. Bait suci Herodes juga sama. Disebut rumah Tuhan. Disebut gereja. Tetapi di dalamnya penuh dengan orang jahat. Maka ayat 3 ya. Perbaikilah tingkah lakumu. Dengarlah suaraku. Maaf ini huruf besar ya, suara Tuhan. Maka Yesus dan Yeremia itu sangat mirip ya. Beberapa orang salah paham Yesus sebagai Yeremia juga ya. Jadi khotbah Yeremia mengenai bait suci. Terus ya pasal. Coba di sini pasal 7 ayat 12, tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Shilo. Itu contohnya Shilo. Coba pergi ke tempatku yang di Shilo, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Jadi itu coba melihat Shilo, di Shilo apa yang terjadi zaman dulu. Zaman hakim-hakim. Zaman hakim-hakim sebelum mulai kerajaan Israel. Jadi di Shilo ada kemah suci dulu. Biarlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Jadi di Shilo ada kemah suci ya. Sebelum bait suci dibangun. Sementara di Shilo. Waktu itu tabut perjanjian dicuri oleh Bleset. Karena mereka hidup dengan dosa. Maka coba melihat Shilo ini. Kemudian 18, anak-anak mengungut kayu bakar. Bapak-bapak menyalakan api dan perempuan-perempuan meremes adonan untuk membuat
penganan persembahan bagi ratu surga, dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Jadi di pinggir jalan di Yerusalem itu anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, perempuan, ibu-ibu ya, meremes adonan untuk membuat penganan persembahan bagi ratu surga. Jadi semua mungkin keluarga anak-anak sibuk untuk mempersiapkan persembahannya. Persembahan bagi ratu surga. Untuk menyembah berhala. Ratu surga itu siapa? Ratu surga itu berasal dari Dewi Ishtar dari Babel. Kemudian ini berubah menjadi Astoret. Ini istri Baal. Itu namanya Astoret. Jadi mereka Baal dan Astoret mereka bersetubuh, kemudian baru hujan turun. Itu imam mereka. Sehingga di bumi ini juga mereka laki-laki dan perempuan bersetubuh. Itu ibadah untuk mendatangkan hujan. Itu cara untuk menyembah berhala. Itu ratu surga. Itu gambarnya seperti itu ya, ratu. Asteroid ini seperti ini wajah di Starbucks ya. Starbucks itu apa, dewa di Starbucks itu dewa, itu apa, dewa ini dewi ya, dewi. Jadi itu terus berkembang, nanti Astoret, nanti di Athena itu Ademi, nanti Venus, itu segala macam dewi munculnya. Sampai nanti gereja Katolik itu Maria juga ya semacam ratu surga. Orang sempurna, naikkan Maria juga ada. Itu mungkin setiap agama mungkin ada ajaran seperti ini ya. Jadi semua masyarakat itu sibuk untuk mempersiapkan persembahan. Tetapi orang Yehuda sama sekali tidak merasa berdosa. Ya sekarang orang Yahudi mereka berpikir kita bersalah, tidak. Sama sekali mereka tidak sadar mereka menyembah berhala atau mereka bersalah, tidak. Coba bertanya kepada jemaat kita juga. Saudara-saudara sekarang menyembah berhala atau tidak? Pasti jawabnya tidak. Itulah masalah yang besar zaman sekarang. Atau mungkin sedikit menyembah berhala, tidak banyak. Ya sehingga bagaimana mungkin mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka berbuat baik untuk mencari solusi. Berusaha keras. Tetapi ya caranya salah. Maka dosa hukumannya pasti terjadi. Kemudian ratapan Nabi Yeremia pada masa itu. Pada masa itu kitab Nabi itu pada masa itu hukuman Tuhan ya, hari hukuman Tuhan. Nanti kitab Wahyu hukuman yang terakhir. Pasti demikianlah firman Tuhan, tulang-tulang raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang iman, tulang-tulang nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kuburan mereka. Jadi itu kutukannya. Kuburan mereka semua itu dihancurkan, tulang-tulang akan dikeluarkan. Itu sangat kejam. Yang ini akan dilakukan oleh Babel. Itu hukuman dari Tuhan. Kuburan itu dihancurkan itu ya salah satu sangat malu ya. Tidak tersembuhkan kedudukan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. Jadi itu respon dari Nabi Yeremia ya, sedih, begitu sedih. Sekiranya kepalaku penuh air, mataku jadi pancuran air mata. Maka siang malam aku akan menangis orang putri bangsaku yang terbunuh. Semua itu saudaranya, keluarganya akan dihancurkan, akan mengalami kutukan, hukuman. Bagaimana
responnya seorang nabi. Dunia ini akan dihancurkan secara tiba-tiba suatu hari nanti. Kita khotbah. Dan juga kita pasti sedih. Sedih. Bagaimana dia diam dan tenang. Selalu happy-happy. Yesus Kristus pun ya, melihat orang banyak itu. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka terhanyut ke neraka. Itulah kesedihannya Nabi. Maka pasal 9 di sini, maka dengarlah firman Tuhan. Hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah latapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian latapan kepada temannya, ya saudaranya, tetangganya. Jadi perempuan di sini pasal 9 itu muncul ya, perempuan-perempuan peratap. Jadi kumpullah perempuan-perempuan peratap itu siapa? Karena ini budaya zaman dulu ya. Zaman dulu itu kalau ada ibadah penghiburan, biasanya perempuan-perempuan peratap itu dikumpul, mereka menangis bersama-sama. Karena sedih. Maka Tuhan menyuruh mengumpulkan perempuan-perempuan peratap ini. Karena betul-betul itu kehancuran dan kematian terjadi di kota Yerusalem. Maka perempuan-perempuan peratap itu profesional lamenter. Mereka bernyanyi, maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ya hancur semua ya. Rumahnya, istananya, ia melenyapkan anak-anak dari jalan. Anak-anak semua mati. Pemuda-pemuda dari lapangan. Anak-anak dan pemuda-pemuda itu sudah mati, dilenyapkan, itu artinya tidak ada harapan untuk masa depan. Karena anak kita, pemuda kita itu masa depan, harapan untuk masa depan kan, bangsa kita, ini semua dibunuh. Mayat-mayat manusia berhantar seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai, tanpa ada yang mengumpulkan. Potong gandum, berkas, tetapi tidak ada yang mengumpulkan, membuat berkas gandum itu. Karena semua mati. Mayat-mayatmu itu penuh di kota. Karena tidak ada yang membersihkan, tidak ada yang menguburkan, karena semua mati. Penuh dengan dosa, maka tidak ada harapan, maut, neraka. Ini terjadi, maka seorang nabi itu sedih. Kesimpulannya, yang pertama, banyak berhala yang kita sembah. Berhala kita apa? Kita betul-betul memeriksa hati kita. Karena di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita penuh dengan berhala zaman sekarang. Uangnya. Kita terus berdoa negara ini berkembang, maju-maju. Berkembang, maju-maju itu artinya apa? Ya butuh uang. Kita perlu lebih banyak uang. Gedung gereja itu dianggap tempat yang paling suci. Di rumah tidak. Itu semacam berhala juga. Jabatan, gelarnya, sukunya, egonya, HP-nya. Mungkin aku tadi mau coba menulis ya. Media sosial, percabulan, kecanduan, segala macam itu berhala yang kelihatan, tidak kelihatan, ada di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita. Ini melukai hati Tuhan. Maka bertobatlah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tidak bertobat, ya iman tidak bertumbuh. Kalau kita mengalami Allah yang hidup, Allah yang bersuara, kita setiap hari mendengar suara Tuhan, bagaimana kita menyembah yang mati? Karena kebanyakan kita, jemaat kita tidak mendengar suara Tuhan yang hidup setiap hari, ya maka menyembah berhala. Mengapa kita menangis? Ya karena semua ini tidak mendapatkan ini semua. Kalau kita menangis karena Tuhan Yesus Kristus, ya itu idola kita Tuhan Yesus Kristus ya. Coba melihat apa yang dia, coba mendengar apa yang dia berbicara.
Itulah berhala dia. Dia berbicara tentang Yesus, ya Yesus itu idola dia. Itu kita ya betul-betul bertobat. Saya juga sama, betul-betul bertobat. Banyak, ya pelayanan juga kadang-kadang menjadi berhala juga ya. Pelayanan tanpa kasih. Itu juga sebenarnya berhala juga banyak. Jabatan sebagai pendeta, itu juga mungkin, pendeta juga mungkin banyak, pendeta-pendeta yang besar juga. Ya dianggap semacam apa ya, seperti Tuhan juga ya. Sikap kita terhadap orang yang tidak percaya. Orang-orang yang akan mengalami malapetaka. Yang pertama, seperti Yesus Kristus ya kita berbelas kasihan. Untuk mereka kita menaikkan doa syafaat untuk diselamatkan. Kemudian bernubuat juga ya, seperti Nabi Yesaya. Kembalilah, bertobatlah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus sampaikan. Kemudian yang ketiga, memberitakan kabar buruk dan kabar baik. Di sini kabar buruk ini sebenarnya pentingnya. Kabar buruk. Kita harus berbicara tentang dosa, malapetaka neraka. Sebelum menyampaikan kabar baik ini, kita harus memberitakan kabar buruk itu. Biar betul-betul kabar baik Injil Yesus Kristus itu menjadi kabar baik. Tetapi sekarang itu jarang berbicara tentang dosa manusia ini. Jonathan Edwards ya, itu selalu mulai dengan dosa. Tapi zaman sekarang dosa ini diganti dengan kata masalah. Kata yang halus. Biar jemaat itu enak didengar. Kita harus berbicara tentang dosa. Alkitab intinya tentang dosa. Malapetaka neraka, kata neraka itu sulit didengar di dalam ibadah kita. Penginjilan kita selalu kita mulai dengan dosa manusia ini. Jangan terus masalah-masalah ya. Di dalam Alkitab coba berapa kali menulis masalah ini. Dosa tentang. Jadi berbicara tentang kabar buruk dulu. Kemudian gimana kamu? Solusinya. Maka dia akan siap menerima kabar baik ini. Kabar keselamatan dari Yesus Kristus. Malam